di sini tuh lebih ke apa ya? Lebih kayak ke di Indonesia lah kan? Ya Kenapa kan? kayak Indonesia? Pepohonannya. Oh iya. Nggak gersang lah. Iya, gak gersang. Dekorasinya tuh luar Iya biasa, sih, bos. lebih banyak pohonnya sih. Dan lebih adem juga suasananya. Iya, lebih adem. Cuman bahasanya bahasa Arab aja. Bahasa Iya, Arab, itu tulisannya Arab kan? Iya, tulisannya tulisan Arab aja. Dan di sini Arabnya Arab gundul gitu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Kang Husna. Sebelumnya selamat datang di vlog saya. Sahabat mau tahu hari ini saya ada di mana? Nah, hari ini saya situasi dan kondisi ada di Taib. Ini salah satu tempat bunga mawar ya, atau penyulingan bunga mawar sehingga menjadi minyak wangi, sahabat ya. Kurang lebih seperti itu, dan banyak para jamaah umroh yang mengunjungi tempat ini untuk membeli minyak oleh-oleh dibawa ke Indonesia. Dan sebelumnya di vlog saya sudah satu kewajiban dan memang sudah wajib hukumnya. Kalau nggak pakai ini nggak enak, Puja dengan puji kita limpahkan kehadirat Ilahi Robbi, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan ke baginda alam sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, ketika lewat vlog saya di beranda-anda, jangan lupa like and share dan subscribe, bagikan ke seluruh dunia biar tahu di sini ada Kang Husna yang selalu mengabarkan edukasi tentang informasi dua tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, hari ini, saya ada tamu spesial. Yes. Ini bersama Kang Duto. Ya. Kalau boleh tahu dari mana tadi, Kang? Saya dari Bekasi, Jakarta. Dari Bekasi, Jakarta. Hari ini alhamdulillah ada di tengah-tengah saya dengan gabung di transportasi Dalil Al Mu'allim. Dan tidak mengurangi rasa hormat, saya mau tanya-tanya dan mau ngobras. Let's go. Ngobras atau ngobrol bareng sama-sama, guys ya. Let's go. Kang Duto, kalau boleh tahu nih, alhamdulillah sekarang ada di Mekah lagi menjalankan ibadah umroh ya. Yes. Udah ke berapa harinya sekarang ini? Sekarang kayaknya ke-7 nih. 7 hari. Berarti lusa atau Ba'ad Bukroh, Ba'ad Bukroh udah mau pulang nih? Lusa balik. Lusa ke Dubai. Oh, ke Dubai. Luar biasa, sahabat. Apa sih kesan-kesannya ketika ada di dua tanah suci Mekah dan Madinah? Ini beda-beda nih, Mas. Beda-beda. Deh. Boleh diceritakan sedikit nih? Kalau Madinah, itu menurut saya tuh vibe-nya tenang. Jadi karena di sana mungkin nggak sehektik di Mekah ya. Boleh, benar. Jadi di sana tuh lebih santai aja, lebih santai. Mau ibadah juga lebih tenang. Iya. Sedangkan kalau di Mekah ini vibe-nya tuh vibe metropolitan. Siap. Jadi orang lalu lalang sana sini, tapi magis. Dan saya merasakan sendiri, Mas. Saya merasakan sendiri. Jadi saya kan memang orangnya agak nyeleneh, Mas ya. Ya, agak nyeleneh, bener. Nah, jadi di hari-hari awal saya datang ke Arab, ke Madinah pertama kan saya. Iya, Madinah. Ke Madinah itu tuh saya nge-story Instagram story ke teman saya. Iya. Saya Instagram story ke teman saya. Dia ada teman saya tuh. Iya. Saya kasih jari tengah lah, bercandaan. Yang dimana sebenarnya di tanah suci itu tuh janganlah dikurang-kurangin lah seperti itu. Siap. Nah, saya bercanda gitu aja. Habis itu 2 hari lalu, Mas. 2 hari lalu jari tengah saya bengkak. Waduh, luar biasa. Jari tengah saya bengkak. Habis itu saya langsung minta ampun, saya nggak akan ngulang lagi. Iya. Itu di daerah mana itu? Di mananya? Di daerah Madinah apa di mana? Yang bengkaknya di Mekah. Di Mekah. Saya lagi mau nyium Hajar Aswad. Lagi mau nyium Hajar Aswad, ihram saya ditarik. Wah, luar biasa. Saya tahan lagi, kayaknya keseleo atau gimana gitu, jadi kena di jari. Dan jari tengah saya yang bengkak ini adalah jari tengah saya yang saya kasih ke teman saya itu. Iya. Nah, mungkin ini teguran kali dari Allah Subhanahu Wa Taala kali ya. Saya juga tidak tahu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Tapi insya Allah semuanya sih pasti ada hikmahnya ya. Yes, betul. Perbedaan Mekah dan Madinah itu, kalau Madinah agak tenang, kalau di Mekah agak hektik lah. Ya, agak-agak lebih
apa ya? Sibuk, lebih sibuk. Iya. Ya. Tapi lebih magis. Karena kan kita ngelihat Ka'bah ya. Pertama Iya. kali saya ngelihat Ka'bah tuh ya. Iya. Kan ada orang yang lihat Ka'bah mungkin pertama kali nangis. Iya. Ada orang yang lihat Ka'bah tuh mungkin biasa-biasa aja. Iya. Nah, kalau saya tuh justru ngelihat Ka'bah itu takjub, Mas. Takjubnya? Takjubnya karena saya ngelihat sekeliling saya Ya. itu semua ternyata mengitari Ka'bah. Ya. Dan sebenarnya ini umroh kedua saya sih. Iya. Tapi umroh pertama saya itu saya masih SMP. Oh. Jadi saya belum tahu apa-apa. Kalau sekarang mungkin udah ada pengalaman ya. Kalau sekarang mungkin karena udah banyak dosa sih, Mas. Jadi dia lebih berasa aja kayak, oh ya ternyata banyak dosa saya ketika saya kesini. Wah, luar biasa sahabat nih perjalanan Kang Duto ini ya. Jadi punya pengalaman tersendiri karena kalau ibadah-ibadah yang lain bisa dilakukan di tempat yang lain kayak seperti sholat, mahdoh dan goer mahdoh itu di tempat lain bisa, tapi ada salah satu ibadah yaitu ibadah umroh hanya bisa dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, ya Yes, Kang. betul. Jadi tempat ini memang termasuk tempat yang sakral menurut saya. Ya. Karena apa sih tempat impian setiap orang pengen datang ke sini untuk melakukan baik itu umroh, baik itu haji, dan tidak semua orang bisa mampu datang ke sini karena hanya orang-orang yang dimampukan oleh Allah lah yang benar-benar ada niat, keyakinan dan berusaha, itu Allah pasti akan memberikan jalan yang sangat mudah datang ke sini. Ya, dan di sini tuh ternyata juga banyak ujiannya, Mas, ketika umroh. kalau saya rasa. Pasti karena apa? Karena hadiahnya surga bukan kipas angin pasti. Iya, kalau hadiah kipas angin mungkin nggak ada. Nah, nggak ini ada sepil dari saya nih. Di tempat yang sama, waktu yang sama, tujuan yang sama, destinasi yang sama, dari setiap negara secara bersamaan datang Hah? di waktu yang sama. Ka'bahnya satu, Allahnya satu, Rasulullahnya satu. Jadi kita sebagai jamaah umrah nih tidak bisa menghindar macet dan macet. Kuncinya harus sabar. Sabar. Bener kan? Iya, tapi itu paling susah, Mas. Wih, Itu paling susah, Mas, serius, Mas. pasti Serius, Mas. paling susah. Apalagi ketika saya pertama kali datang, Mas. Wah, iya. Saya pertama kali datang, antrian saya lagi ngantri di airport. Wih, pasti. Antrian saya diserobot sama orang Indonesia lain. Saya langsung kayak, biasaan orang Indonesia nih. Iya benar. Aduh, ini tuh sahabat pengen ngobrolnya lebih jelas lagi, lebih jauh lagi. Kita korek dengan Kang Duto ya, bagaimana perjalanan beliau. Yes. Nanti kita tanya, tapi sambil jalan. Eksklusif buat channel Kang Husna 1985. Ikuti vlog saya terus sampai beres, karena ini ngobrol bareng sama-sama Kang Duto. Oke? Kalau boleh nih, boleh dipegang nih kameranya. Ayo. Segini ya? Iya, kayak segini nih. Nah, segini nih. ya. Oke. Kang udah siap semua? Kang Ustad? Assalamualaikum. Kang Ustad udah siap semua? Udah siap Kang Ustad? Kurang gini nih. Nah, Gini. gitu. Nah, Ini tidak no cut no edit. nah, itu yang saya suka. Tidak ribet-ribet ngedit. Nah, Kang Duto kalau boleh tahu perjalanan di Indonesia usahanya apa nih? Oke. Harus dijelaskan nih biar tidak bertanya-tanya follower saya. Apa jangan-jangan Nah. Kang Duto ini seorang koruptor? Ya. Tapi kan seperti itu orang berpikiran. Iya, ya. berpikiran. Itu benar, saya koruptor. Koruptor apa nih? Saya tuh kerjaan sehari-hari sebagai stand up comedian, Iya. sebagai komika, sebagai konten kreator juga. Wih, luar biasa. Dan sekarang lagi ngerintis bisnis agency namanya The Boring Agency. Iya, siap. Jadi penghasilan Kurang sih, ini nih. Nah, penghasilan sih sekarang 3 itu ya. ya, Masya Allah luar biasa nih. Supaya jadi motivasi nih buat saya nih. Karena sebentar lagi saya akan pulang ke Indonesia. Oh, ntar lagi balik, Mas? Balik lah. Ngapain, Mas, balik ke Indonesia, Mas? Rencana mau ganti visa. Hah? Jadi nanti kalau udah pulang ganti visa, saya 3 bulan di sini. Fokus di editing sama konten lah. Oh, lah emang Nah. kalau sekarang nggak pakai visa yang sekarang nggak bisa, Mas? Sekarang nggak bisa karena visanya sekarang visa driver. Oh, nanti berarti kalau misalkan ganti visa, gantinya jadi visa apa? Saya pakai visa umroh, lebih ngawal-ngawal umroh lah, tapi di situ banyak dokumentasi yang harus di konten. Oh, berarti Gitu, jatuhnya Bro. jadi kayak mutawif. Kayak mutoib lah. Ah, Tapi di belakang layar, di belakang mutoib.
Oh, berarti jadi tim kontennya Mutawif. Nah, handle. Oh ya. Karena sudah ada yang ngajak, salah satu teman saya udah sukses buka travel, sudah banyak jemaahnya, satu bulan itu bisa kali 4 bis kedatangan. 4 bis. Ya, saya suruh ngurus real, saya ngurus hotel, ngurus kedatangan sampai sama kepulangan. Jadi di situ 1 kali mendayung 2 kali terlampaui, bisa menyelam sambil minum air. Nah, iya. Lebih enak. Jadi driver bus apa konten, Mas? Oh, lebih di konten. Nah, kalau driver bus suka ada jamaah yang ngeselin nggak? Enggak, kalau ngeselinnya di jalur lalu lintas. Banyak bilangan yang gede. Itu yang saya sadarin ketika sampai sini. Ternyata orang Arab nyetirnya lebih kacau daripada orang Indonesia. Wih, luar biasa, kacau. Beda kalau orang Indonesia rapi. Ya. Kalau di depan hotel tuh kemarin saya lihat ada bus jalannya mundur ke atas. Iya. Nah, itu tuh yang kayak wah, ini orang Arab tuh kacau-kacau juga ya nyetir ya. Kang Ustaz udah beres semua? Udah? Sambil jalan guys, eksklusif. Ayo, sambil jalan. Nah, jadi sahabat ini ngobrol bareng sama Kang Dito nih. Kang Dito nih bukan sembarangan ngobrol guys. Yes. Jadi saya tanya bagaimana perjalanan sampai berangkat ke sini. Ternyata dia punya 3 item usaha. Dan ternyata beliau ini seorang komedian yang wah udah berapa ratus ribu tuh di TikTok sama. Nah, itu beli Mas. Nggak gitu juga kali. Gini Kang Duto. Kalau boleh tahu udah punya istri belum? Sekarang belum. Belum. Masih. Ternyata Bujang lebih menantang guys. Ya. Belum beristri, belum menikah. Belum nikah terus. Masih sendiri aja. Udah ada pacar, cuman tapi udah ada ya. Belum dinikahi. Nah, itu dia. Itu dia. Harus secepatnya ini lu nikah ini. Gak apa-apa, kedua darasnya gak apa-apa. Iya. Kayak tinggal tunggu waktu aja lah. Tunggu waktu. Nunggunya biasa lama kayak gitu. Tunggu aja. Iya, aduh. Iya. Kaki saya ikut. Udah, aduh. Nah, Siap. Agak lurus dikit. Nah gitu ya. Nice. Ini berarti sekarang mana nih, Mas? Ini sekarang destinasi kita mau melanjutkan dari sini menuju ke Masjid Abdullah bin Abbas. Dari Masjid Abdullah bin Abbas sambil pulang ngelewati Masjidku dan Masjid Adas. Itu apa tuh? Nah, Kang Dito mau tahu nggak kenapa jamaah umroh mesti datang ke Taif? Kenapa tuh? Kalau boleh tahu tuh ya, kalau boleh tahu aja nih. Harus tahu. Oke. Kenapa tuh? Karena untuk mengenang sejarah bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika memperjuangkan agama Allah, hijrah dari kota Mekah ke kota Taif. Oke, memang apa di kedua tempat itu yang perjalanannya dari Mekah ke sini jalan kaki, panas ya. Nah, sampai di sini tuh mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau tidak enak. Sampai dilempari dengan batu, dengan tulang, dengan tanah, sampai berdarah. Gitu. Itu terjadinya di kota Taif. di sini? Ya, nanti saya lihatkan di dekat masjidku. Oke. Terjadinya. Nah, para jemaah umroh datang ke sini untuk mengenang sejarah bagaimana betapa pedih dan sakitnya Rasulullah ketika perjuangan mau hijrah dari kota Mekah ke Taif. Jadi sebelum ke Madinah itu hijrah dulu ke sini. Oh, sebelum ke Madinah. Singgah dulu di sini. Iya. Apa karena ini dekat sama Madinah juga? Enggak juga? Jauh. Karena ini dari Mekah lebih dekat. Oke. Dari Mekah ke sini kan kurang lebih cuma 2 jam. Ya, Madinah 5 jam ya. Iya. 5 jam 6 jam. Terus kenapa harus naik ke sini sampai naik triplik? Karena di triplik itu di kereta gantung tuh kalau tahu sejarahnya, jadi ada jalan setapak yang pernah dilintasi oleh Nabi. Oh, di kereta gantung tadi? Iya. Jalan setapaknya tuh yang batu-batu itu, batu-batu. Bukan, ada lingkaran kayak gini, ada lingkaran kayak gitu tuh, warnanya agak-agak putih. Nah, itu di situ yang pernah melintas. Bahkan ada di kontennya Kang Alman tuh. Kang Alman kan tahu dia tempat lembah-lembahnya, dia punya petanya kan. Oh, tapi jalan yang dilintasin itu maksudnya dibikin jalan beneran atau ya udah dibiarin gitu aja? Dibiarin gitu aja, jalan setapaknya masih ada, tapi udah nggak dipakai sekarang mah. Karena kan udah ada jalan lalu lintas yang dipakai mobil kan? Ya. Nah, Tadi soalnya saya naik kereta gantung ya.
Jadi kalau orang yang paham naik kereta gantung itu selain punya dokumentasi melihat keindahan di bawah itu, yaitu melihat sejarah Nabi jalan kaki ke kota Thaif. Oke. Yang kedua, ada salah satu peninggalan Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu masjid. Ya, Oke. perpustakaannya juga ada, masjidnya juga ada. Ini kita ke sana nih. Ini ya nanti kita ke sana, sekaligus ada makomnya di sana. Ada makomnya. Makom Makom Sayyidina. tuh ternyata bukan makam ya? Iya, makam lah. Oh, makom tuh makam. Ya. Oke. Jadi kita ke sana tuh para jemaah umroh untuk mengenang sejarah, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mendapatkan doa dari Nabi. Waktu itu didoakan Allahumma faqihu fidin wa alimhu ta'wil, didoakan oleh Rasul. Makanya dikisahkan umur 10 tahun itu menerangkan hadis takwil Quran itu sangat luar biasa, bahkan disegani para seniornya gitu loh. Oke. Nah, Hampir diseganin tuh ya. nah, jadi banyak hikmahnya ketika para jemaah umroh datang ke sini itu lebih ke mengenang sejarah. Makanya diawali di kalimat dengan zarah. Zara Ya tuh kan? apa? Zarah itu Tempat beli artinya baju. tuh mengenang. Oh, Zara tuh mengenang. Mengenang. Berarti kalau ada toko baju namanya Zara itu mengenang kita. Iya. Itu Zara tuh artinya dari situ. Zara. Oke. Artinya tuh ziarah. Oh, Zara tuh ziarah. Ya, kan Ya. kalau di Arab itu qalilul abdi kasirul makna. Jadi sedikit lapad banyak maknanya. Oke. Gitu. Ya. Jadi ada yang bilang zarah, ada bilang ziarah, itu masih sama aja. Yes. Kalau bahasa Arab Saudi mazarat, Itu apa, sama aja? sama aja. Kalau bahasa gayanya city tour. Oh, itu yang lebih dimengerti orang-orang. Iya. Ya. Beda gaya, beda bahasa, tapi realisasi sama. Sama ya. Cuma city tour lebih gampang dipahamin orang Lebih aja. gampang dia. Mungkin kalau orang yang udah lebih expert ngomongnya udah nggak city tour ya. Iya. Apa tuh? Zara gitu ya udah kayak kita Zara ya sekarang. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Dan selain jarah untuk destinasi religi, ada juga wisatanya, yaitu traffic, terus makan khas mandi Yang tadi ya. di Arab Saudi. Ya. Karena sebetulnya di Mekah pun juga ada, tapi rasanya lain, beda di sini. Karena di tempat ini lebih sejuk, hawanya dingin kayak di Indonesia. Oh iya, iya. Ini lebih dingin daripada di Jakarta sih. Iya. Oh, di Mekah kemarin, ya Allah, panasnya ya Allah. Kalau orang paham jarah datang ke sini, itu pasti banyak momentum yang diambil ketika habis jarah dari sini. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, cerita kemana-mana Arab Saudi itu kering kerontang. Ya, gurun lah. Gurun pasir, tak ada batu, tumbuh-tumbuhan pun nggak ada. Ya. Oh, ini lebih banyak tumbuhan sih di sini benar-benar. Gitu bahasanya kan? Ya. Nah, Iya sih, dipatahkan. coba lo lihat. Dipatahkan. Banyak tumbuhan sih. Iya, dipatahkan kalau untuk di kota Thaif. Oh, karena Ya. ini memang di pegunungan ya. Satu, ini kan perbandingannya kalau misalkan di Indonesia itu Puncak Bogor. Oh, di Puncak Bogor ya. Ya, Puncak Bogornya ini Al-Hada, makanya disebut Al-Hada karena tinggi. Jadi hikmahnya nih buat para jamaah yang datang ke sini, walaupun ceritanya kering kerontang di Arab Saudi, itu kan dalam kata bahasa cerita. Ya. Tapi di mana dulu nih? Kalau di Mekahnya iya. Mekahnya iya mungkin. Kalau Tapi di Madinah dan di Thaif ini, Taif beda lagi. Ya, Nah, ini banyak tumbuhan sih. Iya, hikmahnya apa sih? Hikmahnya apa? Cluenya apa? Lain Cluenya, orang, lain barang, lain aki, lain hoki, lain tempat, beda realisasi. Iya kan? Ya. Makanya kalau kita terpaku dalam satu sistem atau dalam item, dalam satu permasalahan, jangan terlalu lama di situ, harus hijrah. Harus hijrah. Harus hijrah. Nah, karena hijrah itu bisa merubah sudut pandang kita. Sudut pandang kita. Nah, setuju nggak? Coba ditambahin dong. Setuju. Karena dengan saya pas kesini aja itu sudut pandang saya berubah. Bener. Berubah banget. Maksudnya kayak saya ngeliat ternyata banyak banget
hal yang ya kayak yang tadi saya bilang, saya datang ke sini itu ternyata banyak banget ujiannya. Iya. Ya, mulai dari orang robot antrian dan ternyata nggak semua masalah itu harus diselesaikan dengan marah-marah. Iya, betul. Ya, ada yang bisa dengan diludahin aja. Iya. Kalau saya sih lebih ke ludahin aja ya kalau ada orang ngeselin. Nah, tapi kalau saya itu kemarin ya lebih karena ya udahlah, Iya. santai aja, nggak usah diapa-apain. Iya. Mungkin nanti setelah, tapi kalau misalkan masalahnya terus-menerus, baru tuh kayak ditegur lah, kayak Iya. ini kenapa masalahnya terus-menerus nih, gitu. Ya belajar lebih sabar lah di sini. Betul, setuju. Belajar lebih sabar di sini. Ya, karena- Tingkatkan dari Yes. level 50 menjadi 100% kesabaran. Nah, karena saya dulu orangnya nggak sabaran, Mas. Saya gampang emosi. Iya. Apalagi kalau misalnya ngeliat kelakuan orang-orang yang memang ngeselin. Iya. Itu tuh pasti saya langsung kayak, apaan sih lu? Nah, gitu-gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau sekarang di sini kan kayaknya agak nggak etis ya kalau seperti itu ya. Jadi makanya belajar lebih sabar. Siap, insya Allah. Paling kan abis dari Indonesia, balik ke Indonesia, marah-marah lagi sih. Iya. Tapi Kang, ini ada cerita nih ya, teman saya. Dulu dia pas kesininya itu, sebelum datang ke sini tuh pemarah ya. Ya. Setelah umrohan ke sini, pas pulangnya ceritalah, telepon ke saya. Waduh, bener Kang Husna. Saya dapat hikmah dari Mekah itu mempelajari bagaimana kita kesabarannya ditingkatkan. Bener. Ya. Turun dari hotel mau ke masjid, di masjid udah mau dapat di masjid mau nyium Hajar Aswad, wah Ya. sangat perjuangan, bener-bener harus sabar. Ya. Kalau nggak sabar gitu. Nah dari situlah tensinya menurun. Tensinya Jadi mulai menurun. lebih kalem ya. Mulai lebih kalem lagi. Tapi Dan nyium Hajar Aswad tuh bener-bener tantangan sih, Mas. Tantangan, Menurut saya luar itu biasa. tantangan. Kemarin tuh saya kan mau coba ya, coba. Itu aja saya nggak sempet nyium, Mas. Cuma megang doang. Ya. Megang. Karena ketika saya megang tuh ada tangan orang sikutnya ke leher saya. Sesak langsung saya. Waduh. Langsung kayak, aduh ini kalau misalkan dilanjutin kayak nggak lucu nih kalau saya pingsan di sini. Iya, Akhirnya saya iya. mundur. Lebih baik nggak apa-apa, nggak nyium juga, yang penting kita ngejaga keselamatan. Iya. Itu yang lebih penting. Penting sih nyium Hajar Aswad, tapi ada yang lebih penting. Nyawa kita, Kesehatan. keselamatan Betul. kita, kesehatan kita. Soalnya kalau saya pingsan di situ nggak lucu. Iya. Nggak lucu saya pingsan di situ. Aduh. Mudah-mudahan Kang Dito, teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman Kang Dito, semoga cepat dipanggil bisa datang ke sini. Amin. Dan apa ya? Kalau sudah datang ke sini tuh, menurut saya dan sepengalaman teman saya, ada hal yang istimewa karena tidak sengaja atau tidak apa ya, tidak disadari, Ya. bukan tidak disengaja, tidak disadari sekarang teman saya udah sukses ya. Udah 2 kali 3 kali umrohannya ke sini. Oh iya. Iya. Kalau umrohan dia berangkatnya dari ini pakai travelnya dari Tangerang, tapi nggak boleh disebut nama travelnya ya. Jangan terjadi iklan. Jadi iklan. Dan jangan kecuali dibayar. Bayar. Kan boleh. Makanya bayar. Jangan cuma minta sebut doang. Iya bener. Datang ke sini Kang Dito, Ya. dia bener-bener lah mulai dari niat sampai realisasi sholat hajatnya, sholat malamnya, sholat duha, taubatnya. Dan ketika ke Indonesia itu yang namanya kata Nabi sal tukto di mana minta di situ bukti, itu Nabi ya. Saltu toh. Iya, sal tukto di mana minta di situ bukti, itu kan Nabi. Kalau kita mah minta pasti dikabul tapi agak lambat lah gitu ya. Ya. Nah kata teman saya, ada salah satu pengusaha besar datang ke dia, ngajak kerjasama, dia tidak punya modal, Oke. sama sekali tidak Si punya modal. pengusaha ini? Si pengusaha ini, kamu punya keahlian nggak di bidang ini? Oh saya tahu Pak, coba saya tes dari sekian kubik, gitu kan, untuk ekspor ke sana modalnya berapa, jadinya berapa, terus kalau diekspor untuk biaya transportasinya berapa, nanti dihitung. Kalau dari sekian kubik ada untung berapa, Oke. langsung dihitung. Tek, 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 dari sekian kubik hasilnya sekian Pak. Nah itu bahkan udah dilebihin. Kita Oke. tes 10 kubik, bikin marmer di Citatah, Bandung. Ya. Nah dites sama dia, set, proses 2 minggu kelar, langsung dikirim. Bang. Ya Mau uang nggak? siap.
Siapa yang tidak mau? Siap, jazakallah khair. Nanti dipotong, guys. Nah, jadi teman saya itu udah dites lulus. Ini DP pertama 500 juta. Ya. Pabrik saya urus. Kamu di sini jadi manajernya. Pokoknya keputusan semua pengelola ada di kamu, ada di tangan kamu. Jalan atau tidak jalan itu urusan kamu. Oke. Nah, kok gitu, tapi Pak? diserahin semuanya ya? Diserahin semuanya. Nah, tiap tanggal 1 dia datang, tanggal 1 datang, ngobrol, ya kan? Ada untung berapa? Karena teman saya jujur kan, segini nih untungnya. Ini buat kamu, ini buat saya. Ya, 60% dia ambil, 40% kasih ke teman saya. Nah, dari situlah ternyata bener ada hikmahnya. Berangkat umroh ke sini, mungkin ada salah satu doa yang diijabah. Karena Allah itu kalau doa kita terkabul, semuanya akan mudah, Kang. Amin. Semuanya akan mudah. Karena sudah dijamin. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar-benar taqarrub ilallah, menjadi salah satu orang takwa, maka akan dijamin sama Allah. Kan janjinya, jikalau orang mengejar akhirat, saya jamin dunianya. Jikalau orang mengejar dunia, saya tidak terjamin akhiratnya. Tidak terjamin nih. Iya. Gitu. Orang fokus kerja, tidak pernah absen, saya jamin gajinya. Tapi orang fokus kepada gaji, saya tidak jamin untuk dikeluarkan gajinya. Paham nggak, Kang? Oke, ya. Nah, kita sebagai karyawan Allah berarti mesti menjadi tauladan, yaitu ittaqullah. Setuju nggak, Kang? Setuju. Ini jadi kemana-mana nih ngobrolnya. Tapi saya suka sih kata-kata itu. Kita semua tuh karyawan Allah. Iya, saya suka kata-kata itu. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya lah, Kang. Amin. Kang Doto ketemu dengan saya, tidak ada janjian sebelumnya. Nggak ada. Kita berdua tidak kenal sama sekali ya. Iya, tidak ada sama sekali. Sulap kita. Atas izin Allah ini. Yes. Karena ini untuk disatukan kolaborasi antara komedi dengan edukasi. Saya nggak bisa komedi, tinggal Kang Duto. Apa komedinya nih? Nah, kalau saya ditodong begitu agak bingung ya, karena ini saya lagi umroh ya. Takut saya salah ngomong. Salah ngomong. Ya, umroh saya tidak diterima. Jadi berarti tertunda dulu. Ya. Nah, nanti aja kalau misalkan mau, mungkin yang di Jakarta, kalau misalkan mau nonton acara komedi bisa ke Instagram saya. Boleh. Duto TRJ itu saya biasanya manggung di sekitar Jakarta. Nanti bisa datang aja. Siap. Nanti saya mau ngikutin Instagramnya, Kang, ya. Izin ya. Boleh, silakan. Biar tidak gagal paham. Ini lagi di terowongan apa nih namanya? Ini terowongan Taif. Taif. Mana ada, Kang, seorang driver sambil ngobras kayak gini? Nggak ada. Nggak ada. Cuman saya. Nah, ini satu-satunya. Harus beda, Mas. Iya dong. Beda. Nah, boleh, Kang, ke depan buat sahabat kita diperlihatkan di depan seperti apa? Gini. Nah, gitu. Jadi di sini tuh lebih ke apa ya? Lebih kayak ke di Indonesia lah, Kang. Ya Kenapa kan? kayak Indonesia? Pepohonannya. Oh, iya. Nggak gersang lah. Iya, gak gersang. Dekorasinya tuh luar biasa, lebih Bos. banyak pohonnya sih. Dan lebih adem juga suasananya. Iya, lebih adem. Cuman bahasanya bahasa Arab aja. Bahasa Arab, itu tulisannya Arab kan? Iya, tulisan Arab aja. Dan di sini Arabnya Arab gundul gitu maksudnya. Arab gundul. Iya. Saya kadang suka bingung baca gimana itu. Iya. Ini di mana nih, Mas? Ini udah mau sampai ke Masjid Abdullah bin Abbas. Mungkin pol kali ini terlalu panjang durasinya, Kang. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Cukup sampai sini dulu kali ya. Iya. Di sini ada Kang Husna. Nah, di sini ada saya, Duto Triaji. Siap. Terima kasih, sahabat. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.